Apakah orang Kristen wajib disunat? Karena Yesus disunat pada hari ke-8. Jadi seolah-olah bahwa orang Kristen yang tidak bersunat tidak mengikut Yesus, tetapi justru mengikut Paulus, karena Paulus mengajarkan sunat itu tidak perlu. Saya akan bahas, jangan kemana-mana, tetap saksikan video berikut ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita harus paham dulu latar belakang tentang sunat sebelum saya menjawab apakah benar bahwa orang Kristen itu harus disunat. Jadi kita lihat latar belakang sunat dulu, saudara. Saudara bisa baca di dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai 14. Di situ judul perikopnya sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Jadi sunat adalah tanda perjanjian. Dan saudara harus perlu pahami yang disebut perjanjian adalah kesepakatan antara dua pihak. Sederhananya seperti itu. Saya hanya akan bacakan isi dari perjanjian itu, saudara. Yang pertama, perjanjian dari pihak Allah kepada Abram atau kepada Abraham. Kejadian pasal 17 ayat 4 sampai 8. Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Jadi isi perjanjian dari pihak Allah itu ada dua kepada Abraham. Yang pertama, engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa, dan perjanjian yang kedua adalah kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh tanah Kanaan. Saudara perlu pahami bahwa tanah Kanaan adalah istilah kuno untuk wilayah yang meliputi Israel, Palestina, Lebanon, serta sebagian Yordania, Suriah, dan sebagian kecil Mesir timur laut. Jadi Kanaan itu terbentang dari Lebanon hingga sungai Mesir di selatan dan lembah sungai Yordan di timur. Nah, kalau saudara mau lihat di dalam peta, Kanaan itu sekarang Israel. Yang di tempat Israel sekarang itu yang disebut Kanaan zaman dulu. Tapi hanya lebih luas yang dulu, saudara ya. Nah, kita lanjut perjanjian dari pihak Abram atau Abraham. Itu terdapat di dalam Kejadian pasal 17 ayat 9 sampai 14. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yakni setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Ini budak, saudara. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Apakah perjanjian ini masih berlaku, saudara, saat ini? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena perjanjian ini sudah diganti Allah. Allah yang berinisiatif untuk mengganti perjanjiannya. Mengapa, saudara? Karena pada akhirnya bangsa Israel sama sekali tidak menghargai perjanjian ini. Itu sebabnya Allah berinisiatif untuk menggantinya. Saudara itu bisa baca di dalam Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34. Jadi Allah yang memang ingin mengganti perjanjiannya. Itu sebabnya kalau saudara buka Alkitab, saudara akan temukan dua kitab, perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi perjanjian lama itu adalah janji atau kesepakatan yang sudah lama, perjanjian baru adalah kesepakatan yang baru. Bangsa Israel pada kenyataannya dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk.
Mereka kemudian menyembah berhala-berhala atau dewa-dewa yang ada pada zaman itu, sehingga mereka tidak lagi menunjukkan bahwa sunat adalah sesuatu yang sifatnya sakral bagi mereka, yang menjadi tanda bahwa mereka adalah umat Allah. Mereka menyembah dewa-dewa lain atau ilah-ilah yang lain. Kemudian mereka juga yang membunuh para nabi, saudara. Jadi setiap nabi yang diutus kepada mereka, mereka bunuh. Jadi sunat sama sekali tidak memiliki arti di mata bangsa Israel. Itulah sebabnya kenapa Allah akan mengganti perjanjiannya, termasuk perjanjian sunat. Jadi ada banyak perjanjian, saudara, ya, di dalam hukum Taurat, tidak hanya sunat, ada banyak. Diganti karena memang ternyata perjanjian itu sudah diingkari. Artinya perjanjian itu batal. Kalau ada satu pihak melanggar perjanjian, maka perjanjian itu batal, saudara. Karena perjanjian harus kesepakatan dua pihak, tidak hanya satu pihak. Karena sunat sudah tidak lagi berharga di mata orang-orang Israel, maka Paulus akhirnya memberitahu kepada kita melalui surat-suratnya seperti yang saya akan bacakan ini. 1 Korintus pasal 7 ayat 18 sampai 19. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Roma pasal 2 ayat 26. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Kolose pasal 2 ayat 11. Dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Jadi Paulus pun mengajarkan sunat, tetapi sunat yang lebih bermanfaat atau berfaedah. Apa itu, saudara? Sunat hati. Yang dimaksud sunat hati adalah penanggalan dosa. Keinginan-keinginan buruk kita, niat hati kita yang jahat, itu yang perlu disunat. Karena yang membuat kita layak dan pantas disebut umat Allah adalah di saat hidup kita seperti yang Tuhan mau. Di saat kita memperhatikan hukum-hukum Allah dan melakukannya. Itulah yang terpenting. Sunat secara lahiriah tidak membuat orang berubah, saudara. Tidak membuat orang mentaati hukum Allah. Itu sebabnya sunat lahiriah sudah tidak diberlakukan lagi. Kenapa? Karena sia-sia. Manusia tidak bisa diubah dengan sunat lahiriah. Itu sebabnya diganti dengan sunat rohani. Hatimu yang harus disunat, isi pikiranmu yang harus disunat, cara hidupmu itu yang perlu disunat, yang salah dalam pandangan Tuhan, yang tidak sesuai dengan hukum-hukum Allah. Apa gunanya saudara bersunat, saudara jahat? Lebih baik saudara tidak bersunat, tapi saudara jadi orang baik. Yang mana yang pantas menjadi umat Allah? Yang bersunat tetapi jahat, atau yang tidak bersunat tetapi baik? Tentu saja yang tidak bersunat tapi baik. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, sunat itu tidak penting. Bukan Allah memerintahkan sesuatu yang tidak penting, tapi manusia menjadikan sunat lahiriah itu tidak penting. Manusia tidak berubah karena sunat lahiriah. Tapi saya jamin saat saudara menyunat dosa-dosa di dalam hidup saudara, di dalam hati dan pikiran saudara, hal-hal buruk itu yang saudara buang, bukan kulit, bagian kulit dari tubuh Anda yang Anda buang, tapi sifat-sifat jahat Anda, sifat buruk Anda buang, Anda sunat itu. Saudara pasti jadi umat Allah. Karena saudara mentaati hukum-hukum Allah. Jadi tidak ada perbedaan sebenarnya. Bahkan sebenarnya ya saudara, kalau saudara baca kitab perjanjian baru, khususnya kitab Injil, tidak ada satupun perintah Yesus untuk mengatakan kepada murid-muridnya tentang sunat. Jadi Yesus tidak pernah mengajarkan sunat. Sekalipun Yesus disunat pada hari ke-8, itu karena memang tugasnya dia harus menggenapi hukum Taurat sebelum hukum Taurat dibatalkan. Harus digenapi dulu. Karena sebelum hukum Taurat digenapi, tidak boleh dibatalkan. Bahkan sekalipun langit dan bumi ini runtuh, kalau hukum Taurat belum digenapi, tidak boleh dibatalkan. Itulah sebabnya kenapa Yesus harus disunat. Tapi bukan berarti Yesus disunat, maka para pengikutnya juga harus disunat. Kan tidak seperti itu. Hukum itu harus dipahami apa maksudnya, apa manfaatnya, apa tujuannya. Kalau tidak paham, kemudian ambil keputusan sunat karena ada tertulis sunat. Apa tujuannya sunat? Tidak tahu. Apa latar belakang sunat? Tidak tahu. Yang penting ada tertulis,
ya sudah lakukan. Kristen tidak seperti itu. Orang Kristen harus paham apa yang diperintahkan Allah kepada mereka, apa tujuannya, apa manfaatnya. Jadi seperti itu saudara, saya akan menyampaikan hal yang lain di video-video berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan video-video yang akan saya upload berikutnya. Semoga Tuhan memberkati firman-Nya dan kita semua yang mendengarkan video ini. Immanuel.